Sentang, kamu hebat banget. Ma, pelan-pelan, otakku bisa copot nih. Mama lihat nggak? Wajah Zhou Ziyu itu hahaha, pucat pasi. Terus tatapan Nyonya Lu ke kamu di akhir itu. Itu namanya apa? Itu namanya takjub. Ibuku menyogokku dengan tablet model terbaru untuk ikut kencan buta. Pasangannya adalah putra tunggal dari salah satu pengembang real estate terbesar di kota ini. Katanya tingginya 185 cm. Hartanya ratusan miliar. Pikirku, pergi sajalah. Lumayan numpang makan enak. Tapi, iga babi belum habis kukunya. Seorang wanita bergaun putih masuk sambil menangis ke ruang privat. Kak Yuanzu. Aku hamil anakmu. Semua orang membatu. Sumpit ibuku terjatuh. Wajah Nyonya Kaya itu lebih hitam dari pantat panci. Tatapan semua orang kepadaku, seolah-olah mau menempelkan kata syukurin di jidatku. Aku perlahan meletakkan iga babi, mengelap mulutku, lalu mengeluarkan secarik kertas dari tasku. Kakak ini, operasi yang Anda lakukan di rumah sakit bersalin kami minggu lalu, adalah dokter pembimbingku sendiri yang membedanya. Pria ini, sepertinya bukan dia. Kan, namaku Sentang, mahasiswi S2 kedokteran tahun ketiga. Hal paling konyol yang pernah kulakukan seumur hidup, adalah ditipu ibuku untuk kencan buta dengan sogokan tablet. Xiao Tang, dia itu putra tunggal keluarga Lu dari grup Yuan Fan. Keluarga kaya sungguhan, hartanya triliunan, ganteng lagi. Coba kamu lihat. Ma, tesisku belum selesai. Apa tesis bisa menikahimu? Enggak. Kan? Ya sudah, cuma ketemu sekali. Nggak bakal bikin kamu kurus. Aku menatap tablet yang belum dibongkar di tangannya. Model terbaru dengan spesifikasi tertinggi. Yang ada pulpennya. Tanganku tanpa sadar gemetar. Pulang dari sana. Kasih ke aku. Ya, langsung kasih sekarang. Sepakat. Aku, Sentang, bukan tipe orang yang menjual jiwa demi materi. Tapi untuk tablet ini, pengecualian. Lokasi kencan butanya ditetapkan di sebuah restoran privat di pusat kota. Kabarnya ruang privat itu dipesan langsung oleh Nyonya Lu. Saat aku tiba, ibuku sudah menunggu di pintu. Hari ini dia sengaja memakai congsam biru dongker. Rambut keritingnya rapi tak bercela. Bedak di wajahnya tebalnya bisa dikerok. Dia menatapku dari atas ke bawah. Kenapa kamu pakai baju begini? Aku menunduk melihat diriku sendiri. Ma, aku datang kencan buta. Bukan jalan di karpet merah. Kencan buta itu sama saja dengan berjalan di karpet merah. Sudahlah. Sudahlah, untung saja dasarnya kamu memang cantik. Lumayanlah buat dilihat. Rasanya dibilang lumayanlah oleh ibu sendiri. Mungkin adalah firasat akan dihajar oleh kenyataan sosial. Begitu pintu ruang privat didorong terbuka, sudah ada 3 orang yang duduk di dalam. Pemimpin grup Yuan Fan, Lu Gohui, Nyonya Lu, Wang Lihua, dan pria yang duduk di seberang sana. Tatapan matanya sedingin danau yang membeku di musim dingin. Lu Yuanzu. Benar, memang tampan. Tapi ketampanan yang seperti ini, sedikit memberikan aura orang asing dilarang mendekat. Tipe pria yang kalau jalan di jalanan, kamu bakal melihatnya 2 kali. Tapi sama sekali tidak ingin bicara dengannya walau sepatah kata. Karena di seluruh tubuhnya tertulis 4 kata. Jangan berani ganggu aku. Yuanzu. Xiao Tang ini mahasiswi S2 kedokteran. Sedang mengerjakan proyek bersama Profesor Chen Jiangwo. Sibuknya sampai tak sempat istirahat. Hari ini aku yang memaksanya datang. Alis Lu Gohui di seberang sana sedikit bergerak. Profesor Chen Jiangwo, yang dari rumah sakit nomor 1 itu. Iya, betul yang itu. Senyum ibuku melebar hampir sampai ke telinga. Tatapan Lu Gohui kepadaku, jelas menjadi sedikit lebih serius. Murid Profesor Chen, kemampuan profesionalnya pasti hebat. Aku tersenyum sopan. Apa status dosen pembimbingku di industri ini? Aku tahu betul, tapi aku tidak pernah memakai nama besar dosenku untuk menyombongkan diriku sendiri, utamanya karena takut membuat dosenku malu. Setelah berbasa-basi sejenak, pelayan mulai menghidangkan makanan. Ikan mandarin asam manis, bakso daging babi kepiting, bebek air garam, dan nasi panggang truffle hitam yang kelihatannya sangat mahal. Mataku langsung berbinar. Namanya juga kencan buta, berhasil atau tidak urusan nanti. Makanan ini tidak boleh sia-sia. Aku mengambil sepotong bakso daging, baru saja masuk ke mulut. Dari seberang terdengar suara berat. Kamu datang sukarela. Aku mengunyah bakso daging di mulutku, berpikir serius selama setengah detik. Ditukar ibuku dengan sebuah tablet. Dia tertegun sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat sangat tipis. Tidak sampai sedetik, bahkan tak sampai 1 detik, saking cepatnya. Aku nyaris mengira mataku salah lihat. Kebetulan, kalau aku ditukar ibuku dengan DP mobil. Kami berdua saling bertatapan. Astaga, 2 orang sial yang dijual oleh orang tua mereka. Suasana makan malam berangsur-angsur menjadi santai.
Orang tua kedua belah pihak mulai saling menguji latar belakang, mengobrol soal bisnis, soal rumah, soal rencana masa depan. Aku dan Lu Yuanzu, sebagian besar waktu hanya menunduk dan makan. Sesekali dia memberikan tisu padaku, atau aku memutar meja agar dia lebih mudah mengambil makanan. Sepi, tapi tidak canggung. Aku bahkan merasa kalau semua kencan buta formatnya seperti ini, dikasih makan gratis dan tidak perlu bicara, apalagi pasangannya cukup tampan, maka aku bersedia datang setiap hari. Semuanya berjalan ke arah yang normal, sampai pintu itu terbuka. Tepatnya, didobrak terbuka, sumpitku menggantung di udara. Tatapan semua orang serentak beralih ke pintu. Seorang wanita berdiri di sana, satu tangannya bertumpu pada kusen pintu. Tangan lainnya memegangi perutnya, matanya memerah, air matanya menetes satu persatu, menangis sambil berteriak, "Kak Yuanzu, aku hamil anakmu." Seluruh ruang privat seketika sunyi senyap, sumpit ibuku jatuh berbunyi klak di piring, cangkir teh di tangan Wang Lihua miring, air teh tumpah ke meja, wajah Lu Gohui berubah dari kemerahan menjadi pucat pasi, sementara di mulutku masih ada separuh bakso daging. Udara menjadi senyap selama 3 detik penuh, lalu meledak. "Kakakmu kenapa ada di sini?" Wanita bergaun putih itu tidak mempedulikannya. Melangkah gontai menuju Lu Yuanzu. "Kak Yuanzu, kamu tidak boleh mengabaikanku. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu sudah berjanji padaku." Sejujurnya, kemampuan aktingnya pantas diberi nilai 8. Setidaknya lebih baik daripada drama idola yang kutonton minggu lalu. Aktris utamanya kalah telak. Zhou Ziyu. Suaranya sangat dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Ziyu. Aku diam-diam mencatat nama ini di kepalaku. Pandangannya jatuh ke arahku dan berhenti selama 2 detik. Lalu bibirnya mengerucut, menangis lebih keras lagi. "Jadi, kamu orang yang mau menggantikan posisiku." Bakso daging di mulutku belum kutelan. Sial. Aku berusaha mengunyahnya, menelannya, mengambil tisu, dan mengelap sudut bibirku. "Kamu siapa?" Tangisan Zhou Ziyu langsung tersendat. Jelas tidak menyangka reaksiku akan seperti ini. Wang Lihua sudah sangat marah hingga wajahnya berkerut. "Yuanzu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Ibuku yang duduk di sebelahku, meremas tanganku dengan kekuatan yang bisa meremukkan pergelanganku. Maksudnya sangat jelas. "Jangan panik. Mama yang urus." Suasana di meja makan turun hingga ke titik beku. Lu Yuanzu berdiri. Suaranya ditekan sangat rendah. "Zhou Ziyu, keluar kamu." "Aku tidak mau. Kenapa harus selalu menurutimu? Apa kamu lupa semua yang pernah kamu katakan padaku dulu? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu bilang kamu akan menjagaku seumur hidup." "Itu kukatakan saat aku umur 6 tahun. "Tetap saja kamu yang mengatakannya." Sudut bibir Lu Yuanzu berkedut. Aku nyaris tertawa. 6 tahun. Ya ampun. Janji anak umur 6 tahun saja bisa diungkit dan ditagih. Utang ini lebih kejam dari rentenir. Tapi Zhou Ziyu jelas tidak berniat membiarkan siapapun menyelesaikan ini dengan damai. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan menggebraknya ke atas meja. "Tes kehamilannya sudah kulakukan semua. Kalau kalian tidak percaya, ini adalah laporan tes kehamilan dari rumah sakit. 4 minggu. Wang Lihua menunduk dan melirik kertas itu. "Lu Yuanzu, berlutut kamu sekarang." Seluruh ruang privat menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang bolak-balik antara Lu Yuanzu dan Zhou Ziyu. Tidak ada satupun yang menatapku, karena di mata semua orang, situasinya sudah sangat jelas. Aku ini cuma orang malang yang ditipu untuk datang. Kencan buta ini hanya lelucon, hanya korban dari kisah cinta orang lain. Seseorang yang kehadirannya tidak dibutuhkan. Ibuku menarik napas dalam-dalam, sudah bersiap berdiri dan membawaku pergi. Tapi aku tidak bergerak. Aku menatap wajah Zhou Ziyu, menatap air mata di sudut matanya, menatap sudut bibirnya yang sedikit melengkung ke atas. Sudut bibir itu hanya bisa dilihat dari posisiku duduk sekarang. Itu bukanlah lengkungan orang menangis. Itu adalah lengkungan orang tersenyum. Aku kembali menatap kertas yang dia gebrak ke meja. Laporan tes kehamilan itu. Lalu perlahan aku mengangkat alisku. Lumayan familiar. Sangat familiar. Karena kop pada laporan ini selalu kulihat setiap hari saat masuk kerja di rumah sakit. Dan ada satu kesalahan pada format dan stempel di atasnya. Posisi stempel departemennya miring. Pada laporan yang asli, stempel departemen dicap di pojok kanan bawah, tepat di atas tanda tangan dokter. Tapi di kertasnya ini, stempelnya dicap di sebelah kiri. Palsu. Aku perlahan mengambil tisu di meja dan mengelap jariku. Kemudian membungkuk. Dari dalam tas kain kanvas di samping kursiku, aku mengeluarkan sebuah map dokumen. Di dalam map dokumen itu,
berisi rekam medis yang harus kuserahkan ke dosenku minggu ini, yaitu data yang sudah dirapikan. Aku membaliknya halaman demi halaman. Jariku berhenti saat mencapai bagian tengah. Aku menarik keluar selembar kertas itu. Saat aku mendongak, Zhou Ziyu masih menangis. Kak Yuanzu, katakanlah sesuatu, Kakak Zhou. Tangisan Zhou Ziyu mendadak berhenti. Suaraku tidak keras, tapi ruang privat ini terlalu sunyi, sehingga setiap kata terdengar sangat jelas. Aku tersenyum padanya. Kamu bilang kamu hamil, 4 minggu, kan? Iya. Kenapa rupanya? Kalau begitu, ada hal yang mungkin agak kebetulan. Aku mendorong kertas di tanganku ke arahnya. Aku magang di rumah sakit nomor 1, dibimbing oleh Profesor Chen Jiangwo dari Departemen Obstetri dan Ginekologi. Rabu sore minggu lalu, Profesor Chen memimpin sebuah operasi. Jenis operasinya adalah aborsi. Wajah Zhou Ziyu mulai berubah. Nama pasien, Zhou Ziyu. Usia, 26 tahun. Pemulihan pasca operasi berjalan baik. Pasien diizinkan pulang keesokan harinya. Di sini ada informasi kontak darurat yang didaftarkan sebelum operasi, dan tanda tangan anggota keluarga yang mendampingi. Namanya, Liu Haotian. Bukan Lu Yuanzu. Ruangan itu begitu sunyi sampai suara arus listrik dari lampu tabung pun terdengar. Mulutnya sedikit terbuka, tanpa mengeluarkan suara. Dia membukanya lagi, masih tetap tanpa suara. Air matanya malah tidak mengalir lagi, langsung kering. Lebih cepat dari mesin pengering, Wang Lihua perlahan-lahan memalingkan pandangannya dari rekam medis itu, beralih menatap Zhou Ziyu. Aku tidak bisa menggambarkan ekspresinya, mungkin berada di antara ingin menghajar orang, dan sudah bersiap memanggil pihak keamanan. Sedangkan sudut bibir ibuku malah terangkat, senyumnya begitu bangga dan merasa puas. Seperti baru saja menang lotre 10 miliar. Aku kembali mengambil sumpitku, menjepit sepotong ikan mandarin asam manis, mencelupkannya ke saus asam manis, lalu memasukkannya ke mulut. Rasa asam manisnya enak sekali. Mulut Zhou Ziyu mulai gemetar. Ini bukan aku, kamu salah. Kakak Zhou, di rekam medis ini ada nomor KTP. Mau coba dicocokkan, 4 digit terakhir. 3127. Wajah Zhou Ziyu benar-benar kaku. Pada detik itu, sistem kendali ekspresi di wajahnya hancur berantakan. Pada akhirnya, membeku menjadi sebuah reaksi stres akut, khas yang hanya pernah kulihat di buku cetak kedokteran. Pupil matanya mengecil. Napasnya terengah-engah, bahunya tanpa sadar menyusut ke belakang. Atas dasar apa kamu melihat rekam medisku? Ini privasi, aku akan menuntutmu. Tenang saja. Aku tidak melihat rekam medismu secara utuh. Itu memang privasi. Tapi selama masa pemulihan pasca operasimu, Profesor Chen menugaskan kami beberapa mahasiswa S2 untuk merapikan rekam medis dalam rangka pemantauan pasca operasi. Namamu muncul di buku daftar registrasi operasi minggu ini. Buku daftar itu adalah catatan administrasi internal departemen, tidak melibatkan privasi medis. Lagi pula, hari ini aku sama sekali tidak mempublikasikan detail perawatan medismu. Aku hanya memberitahumu bahwa kamu baru saja melakukan operasi aborsi minggu lalu. Sementara hari ini kamu bilang kamu hamil 4 minggu. Dari kedua hal ini, menurutmu mana yang benar? Coba kamu jelaskan sendiri pada semuanya. Tidak ada yang berbicara di dalam ruang privat itu. Semua orang sedang mencerna kata-kataku barusan. Zhou Ziyu berdiri di tempatnya. Tubuhnya terlihat jelas gemetar, karena dia tahu, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, rantai logika ini sudah benar-benar tertutup rapat. Zhou Ziyu, Tante kenal ayahmu, juga kenal ibumu. Tante melihatmu tumbuh dewasa. Apa ayah dan ibumu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Tubuh Zhou Ziyu bergoyang sejenak. Tante, jangan panggil aku Tante. Wang Lihua mengangkat cangkir tehnya, meniup daun teh di permukaan cangkir, dan meminumnya perlahan. Tante hanya ingin bertanya satu hal. Kamu datang hari ini. Itu ide siapa? Zhou Ziyu tidak menjawab, tapi matanya melirik sekilas ke arah kiri. Sebuah ekspresi mikro yang tak terkendali. Kemungkinan besar, ada orang di baliknya yang sedang mengendalikan dari jauh. Suami istri, itu saling bertukar pandang, tanpa suara, tapi membawa informasi yang sangat besar. Lu Gohui mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pelayan untuk menutup pintu ruang privat. Lalu dia menatap Zhou Ziyu. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata terasa sangat berbobot. Pulanglah, soal ini, aku akan menelepon ayahmu. Mengenai kejadian hari ini, kita akhiri sampai di sini. Zhou Ziyu tetap berdiri di tempatnya. Mulutnya terbuka lalu tertutup lalu terbuka lagi. Tiba-tiba dia berbalik, berlari keluar dengan suara hak tingginya. Pintu ditutup, ruang privat kembali menjadi hening. Keheningan yang berantakan layaknya setelah disapu badai. Lu Gohui menjadi orang pertama yang memecah keheningan.
Nyonya Sen, kejadian hari ini sungguh saya sesalkan, membuat anak-anak jadi terkejut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya juga anak muda. Agak impulsif itu hal yang wajar, tapi terlalu palsu. Wang Lihua menoleh dan menatapku. Berbeda dengan tatapan menyelidiknya saat aku baru masuk. Kali ini ada sesuatu yang berbeda di tatapannya. Xiao Tang. Ini pertama kalinya dia memanggil namaku. Tahun berapa kamu bergabung dengan grup penelitian Profesor Chen? Saat tahun pertama S2. Apa Profesor Chen orangnya mudah bergaul? Cukup baik. Hanya saja temperamennya agak keras. Kalau saat pemeriksaan dia melihat rekam medis ditulis berantakan, dia akan memanggil dokter residen ke ruangannya dan mengomelinya selama setengah jam. Kejadian barusan pasti menyusahkanmu. Kamu anak yang sangat tenang. Dua kata sangat tenang ini diucapkan langsung dari mulut Nyonya Kaya. Bobotnya tidaklah ringan. Aku tersenyum, tidak menanggapi pujian itu, menunduk dan melanjutkan makan ikan. Lalu, aku merasakan ada sebuah tatapan. Saat aku mendongak, Lu Yuanzu sedang menatapku. Ekspresinya sangat rumit, bukan tipe wajah memuja seperti ya Tuhan. Kamu hebat sekali, bukan wajah bersalah seperti, maafkan aku telah membuatmu menderita, melainkan semacam keterkejutan, seperti baru saja tersambar sesuatu. Ujung telinganya memerah, aku pura-pura tidak melihatnya, dan mencelupkan sumpitku ke saus. Dalam prinsip hidupku, pria tampan memang pantas dikagumi, tapi itu jauh lebih tidak nyata dibandingkan dengan saus asam manis dari ikan mandarin ini. Orang tua kami kembali mengobrol tentang hal-hal sepele, tapi topiknya jelas jauh lebih santai. Wang Lihua bahkan berinisiatif menuangkan teh untuk ibuku 2 kali. Setelah makan selesai, saat berpamitan di depan lift, Lu Gohui berbasa-basi beberapa kalimat dengan ibuku. Kejadian hari ini tidak akan terjadi lagi. Urusan anak muda, biarkan mereka sendiri yang menyelesaikannya. Ibuku mengiyakan sambil tersenyum. Sangat sopan dan berwibawa. Begitu keluarga Lu yang bertiga itu sudah jauh, dia langsung menarikku. Senyuman di wajahnya seketika berubah dari anggun dan bijak menjadi wujud aslinya. Sentang, kamu hebat banget. Dia memegang kedua bahuku dan mengguncangnya. Mengguncang sampai kepalaku berdengung. Ya ampun, bisa-bisanya kamu pas banget punya rekam medisnya. Keberuntungan ini luar biasa banget. Ma, pelan-pelan, otakku bisa copot nih. Mama lihat nggak? Wajah Zhou Ziyu itu hahaha. Pucat pasi, lebih putih dari gaun yang dipakainya. Lihat, lihat, aku lihat, semua orang juga lihat. Terus tatapan Nyonya Lu ke kamu di akhir itu. Itu namanya apa? Itu namanya takjub. Itu namanya kagum berat. Ibuku saking semangatnya mondar-mandir di depan lift. Ma, tabletnya mana? Ah, Mama sudah janji padaku. Selesai kencan buta langsung dikasih ke aku. Gerakan ibuku terhenti. Dia menatapku selama 3 detik. Nih, ambil. Awalnya kukira masalah ini selesai sampai di sini. Menonton sebuah drama komedi. Makan enak. Ditambah dapat 1 tablet. Untung besar. Tidak rugi. Ternyata di hari ketiga, saat aku merapikan sampel di lab rumah sakit nomor 1, ponselku bergetar sekali. Sebuah pesan WeChat dari kontak bernama Lu Yuanzu. Soal Zhou Ziyu. Aku minta maaf, kalau kamu ada waktu. Aku traktir makan sebagai permintaan maaf. Aku menatapnya selama 2 detik, lalu mengetik 2 kata. Tidak perlu. Dan mengirimnya. Lalu melanjutkan merapikan sampel dengan tenang. 3 menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Kalau teh susu, tidak usah. 3 menit kemudian, kopi. Aku tidak minum kopi. 1 menit kemudian, tabletnya sudah dipasang pelindung layar. Di bawah kantorku ada tempat pasang pelindung layar. Kualitasnya bagus. Aku menatap layar ponselku. Apa orang ini nempel terus kayak permen karet? Tuan Lu. Kencan buta ya kencan buta. Tidak perlu karena masalah teman masa kecilmu itu. Kamu merasa berutang sesuatu padaku. Hari itu aku juga tidak rugi apa-apa. 1 kali makan enak ditambah 1 tablet. Aku sudah dapat banyak untung. Setelah pesan itu terkirim, suasana menjadi hening untuk waktu yang lama. Sangat lama. Sampai kukira dia akhirnya menyerah. Lalu pesan baru muncul. Aku begini bukan karena merasa berutang padamu. Aku merasa ikan yang kamu makan hari itu masih kurang. Daftar pesanannya ku perhatikan terus. Kamu cuma mengambil ikan dan bakso daging. Iga babi cuma kamu sentuh 3 potong. Dan udangnya tidak kamu sentuh sama sekali. Apa kamu tidak makan udang? Tanganku yang sedang memegang sampel terhenti. Aku mencoba mengingat-ingat. Udang hari itu sepertinya udang tumis minyak. Memang tidak ku sentuh. Karena aku alergi udang. Tapi masalahnya adalah, orang ini waktu itu, sepanjang waktu menghadapi Zhou Ziyu yang memicu badai keluarga. Tapi kok masih sempat-sempatnya memperhatikan apa yang kumakan. Aku tidak membalas pesannya, membalik ponselku dan meletakkannya di atas meja.
lalu fokus memotong sampel. Tapi pisau di tanganku memang bergoyang selama setengah detik, bukan karena berdebar, tapi karena terkejut sampai gemetar. Sore harinya, aku baru saja selesai memeriksa pasien di bangsal. Saat kembali ke ruangan Profesor Chen, aku melihat seseorang berdiri di depan pintu memakai mantel bulu, menjinjing tas Hermes, dengan bibir diolesi lipstik merah darah. Seorang wanita parubaya. Profesor Chen duduk di balik meja kerjanya, dengan ekspresi yang aneh, melihatku masuk. Dia memberiku isyarat mata. Sudah datang, Sentang. Ibu ini. Jadi kamu yang namanya Sentang. Jadi kamu yang sudah membuka rekam medis putriku. Aku meletakkan map dokumen di tanganku ke atas meja, dan menatap Profesor Chen sekilas. Profesor Chen menggelengkan kepalanya sedikit, hampir tak terlihat. Maksudnya, jangan gegabah, tante ini. Ibunya Zhou Ziyu. Kan? Benar, hari ini saya datang untuk minta penjelasan. Privasi pribadi putri saya sudah kamu bocorkan ke publik. Ini melanggar hukum. Apa kamu tidak tahu soal etika profesi dokter? Hah, buku apa saja yang sudah kamu baca? Pintu ruangan tidak ditutup. Beberapa perawat di lorong melongok ke dalam. Aku menarik napas dalam-dalam. Tante, pertama, saya bukan dokter. Saya mahasiswi S2 yang masih belajar. Kedua, saya sama sekali tidak membocorkan privasi medis apapun. Omong kosong. Kamu membacakan catatan operasi putriku di depan umum. Kalau itu bukan membocorkan, lalu apa? Saya tidak mempublikasikan detail medis apapun. Saya hanya memberitahu dia bahwa Profesor Chen pernah melakukan operasi tersebut pada waktu itu. Buku daftar operasi adalah catatan administratif internal, tidak termasuk dalam kategori privasi medis pasien yang dilindungi oleh hukum. Lagi pula, Putri, Andalah yang lebih dulu membawa laporan kehamilan palsu, menerobos masuk ke acara kencan buta saya, dan bilang bahwa dirinya hamil anak orang lain. Kalau kita mau berdiskusi tentang tindakan siapa yang lebih perlu menanggung tanggung jawab hukum, menurut saya, kita bisa mengundang Departemen Hukum Rumah Sakit untuk ikut berdiskusi, memalsukan laporan rumah sakit, menyalahgunakan kop rumah sakit dan stempel departemen. Ini sudah dicurigai melanggar hukum. Wajah Ibu Zhou berubah pucat, mulutnya terbuka lalu tertutup lagi. Aku menyadari, gerakan ini sepertinya adalah gen keturunan di keluarga Zhou. Operasi putri Anda memang saya yang melakukannya. Sebelum operasi, saya sudah mengobrol dengannya. Dia bilang pacarnya bermarga Liu, seorang pengusaha. Biaya operasinya juga dilunasi oleh Tuan Liu itu, bukan oleh putra keluarga Lu. Semua ini ada catatannya di sistem keuangan rumah sakit. Kejadian hari ini bisa saya anggap tidak pernah terjadi. Tapi kalau Anda masih mau terus membuat keributan, saya tidak keberatan meminta bagian medis untuk mengeluarkan rekam medis aslinya, dan kita tempuh jalur pengaduan resmi. Bibir Ibu Zhou gemetar beberapa kali. Pada akhirnya tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia pun berbalik dan pergi. Suara hak tingginya yang menginjak lantai lorong terdengar terburu-buru dan berantakan. Setelah pintu ditutup, Profesor Chen menatapku dan menghela napas. Kamu ini, bocah, makan saja bisa sampai kena masalah begini. Profesor, itu karena ikannya terlalu enak. Saya jadi tidak rela pergi. Sudut bibir Profesor Chen berkedut. Sudahlah, sana kembali kerja. Aku berbalik dan berjalan keluar. Saat sampai di depan pintu, Profesor Chen memanggilku lagi. Xiao Tang. Iya, kakekmu menelepon tadi. Bilang apa? Dia bilang kamu harus banyak makan dan kurangi pikiran. Pemuda bermarga Lu itu, dia sudah menyuruh orang menyelidikinya. Katanya kepribadiannya lumayan, tradisi keluarganya juga baik. Kata-kata asli kakekmu adalah, lebih hebat dari ayahmu zaman dulu. Jadi seluruh keluarga besarku sedang mempedulikan perkembangan kencan butaku. Begitu ya? Padahal tesisku saja belum selesai. Tapi kalian sudah sibuk membantuku memilih menantu. Benar-benar keluarga sejati. Zhou Ziyu tenang selama 3 hari. Pada hari keempat, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Sentang, kamu pikir kamu menang? Kamu sama sekali tidak pantas untuk pria seperti Lu Yuanzu. Ibunya sudah berada di pihakku. Tante Wang bilang, kencan buta itu cuma formalitas saja. Pada akhirnya Yuanzu akan tetap kembali ke sisiku. Aku membacanya 2 kali, kemudian mengambil tangkapan layar untuk menyimpannya. Bukan karena marah, tapi karena pesan ini mengandung informasi yang terlalu banyak. Hari itu di acara makan, tatapan terakhir Wang Lihua kepadaku memang cukup bagus. Tapi itu kan cuma reaksi di depan umum. Di belakangnya dia berpikir apa? Masih belum bisa dipastikan. Lagi pula, yang dikatakan Zhou Ziyu belum tentu benar. Kredibilitas orang ini sudah hancur lebur oleh ulahnya sendiri. Aku tidak membalas pesan itu, tapi aku jadi lebih waspada. Keesokan harinya, hari Sabtu, aku sedang menulis tesis di rumah.
Saat sampai di halaman 30, ibuku masuk membawa sepiring buah yang sudah dipotong. Ekspresinya agak aneh, senyumnya terlalu ramah. Xiao Tang. Kakak Wang Lihua baru saja menelepon. Bilang apa? Dia bilang ingin mengundang kita berdua ke rumahnya untuk minum teh, ngobrol-ngobrol santai. Cuma ada dia dan kamu. Ada siapa lagi? Dia tidak bilang, tapi nadanya sangat sopan. Kapan? Besok sore. Aku berpikir sejenak. Aku tidak menolaknya. Daripada membiarkan Zhou Ziyu berulah di belakang, lebih baik dihadapi langsung untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Minggu sore, aku dan ibuku tiba di rumah keluarga Lu. Sebuah villa mewah, lengkap dengan taman. Dekorasinya simpel, tapi memancarkan kemewahan di setiap sudutnya. Wang Lihua sedang duduk di sofa ruang tamu. Teh sudah diseduh. Dia memakai setelan piyama beludru panjang. Terlihat jauh lebih ramah. Tapi aku menyadari hal lain. Di sisi sofa yang lain, duduk seseorang. Mata Zhou Ziyu sedikit bengkak, entah karena menangis atau sengaja dibuat bengkak. Pokoknya, dia sedang memainkan peran. Aku sangat polos, aku sangat menyedihkan. Langkah ibuku sempat terhenti, tapi dengan cepat kembali normal. Halo, Kak Wang, kami datang buru-buru, jadi tidak bawa apa-apa. Cuma bawa sedikit bunga osmanthus kering buatan sendiri. Aduh, repot-repot sekali. Duduk, duduk, duduk. Setelah duduk, Wang Lihua menuangkan secangkir teh untukku, lalu melirik Zhou Ziyu sekilas, dan menghela napas. Xiao Tang, hari ini Tante memanggil kalian ke sini, karena ada hal yang ingin Tante perjelas secara langsung. Soal kejadian hari itu, Tante dan Paman Lu merasa bersalah padamu. Ziyu ini, kami melihatnya tumbuh dewasa, satu kompleks dengan Yuanzu sejak kecil. Hubungan kedua keluarga selalu sangat dekat. Apa yang dia lakukan hari itu memang sudah keterlaluan. Tante juga sudah memarahinya habis-habisan. Ziyu, bicaralah, Kak Xiao Tang. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya menerobos masuk dan membuat keributan. Aku terlalu takut kehilangan Kak Yuanzu. Aku menyukainya sejak kecil. Kukira dia juga. Tapi aku tahu aku salah. Aku datang untuk minta maaf. Maafkan aku. Dia membungkuk padaku, 90 derajat, sangat rendah. Normalnya, dengan alur seperti ini, seharusnya bisa meluluhkan hati sebagian besar orang. Sudah minta maaf, sikapnya tulus, air matanya juga pas. Tuan rumah juga sudah turun tangan menengahinya. Seharusnya aku dengan berbesar hati bilang, tidak apa-apa, lalu semuanya tertawa, dan masalah selesai. Aku memang nyaris melakukannya, hampir saja, sampai aku melihat saat Zhou Ziyu membungkuk. Tangannya di dalam saku menekan ponselnya. Gerakan itu sangat cepat. Dia sedang merekam suara atau merekam video. Dia membungkuk untuk minta maaf padaku, lalu merekam kejadian ini. Kalau aku bilang, tidak apa-apa, atau kata apapun yang berbau perdamaian, dia bisa menggunakan rekaman ini untuk membuktikan bahwa korban sudah memaafkanku. Lalu sifat masalah ini akan berubah. Dari dia dengan sengaja merusak kencan, menjadi sebuah kesalahpahaman antar saudari. Di kemudian hari, kalau aku mengungkitnya lagi, malah aku yang akan dianggap tidak mau mengalah, dan berhati sempit. Taktik yang bagus. Aku tidak bilang, tidak apa-apa, aku mengangkat cangkir tehku dan meminumnya. Lalu aku tersenyum. Permintaan maafmu ku terima, tapi ada satu hal yang ingin aku pastikan. Tante Wang, hari itu laporan medis yang Kakak Zhou keluarkan, menggunakan kop dan stempel Departemen Rumah Sakit nomor 1, soal pemalsuan dokumen medis ini. Profesor Chen untuk sementara waktu tidak mempermasalahkannya, tapi kalau di kemudian hari ada yang mempermasalahkan hal ini, atau terus menyebarkan rumor di kesempatan lain, aku tidak bisa menjamin Profesor Chen akan tetap berbaik hati. Gerakan Zhou Ziyu yang baru mau berdiri tegak, langsung kaku. Di wajahnya tersembunyi kepanikan. Wang Lihua menatapku, lalu menatap Zhou Ziyu. Alisnya berkerut. Memalsukan dokumen medis. Aku mengeluarkan ponselku, membuka foto yang kuambil hari itu. Posisi stempel departemennya salah. Laporan resmi tidak seperti ini. Hari itu juga aku sudah menyadarinya. Wang Lihua mengambil ponselku, menunduk dan melihatnya selama 10 detik. Wajahnya langsung muram. Bukan muram padaku. Dia perlahan menoleh ke arah Zhou Ziyu. Ziyu, dari mana kamu dapatkan kertas ini? Aku. Itu. Kamu buat sendiri, atau menyuruh orang lain yang membuatnya? Aku. Tante Wang, Tante tanya sekali lagi, dari mana kamu dapatkan itu? Benteng pertahanan Zhou Ziyu akhirnya runtuh. Dia menjatuhkan diri kembali ke sofa, menutup wajah dengan kedua tangannya. Itu, temanku yang membantuku membuatnya. Waktu itu aku terlalu panik. Aku tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Wang Lihua berdiri. Kamu memalsukan dokumen rumah sakit.
dan membuat keributan di acara kencan buta orang lain. Kamu bilang padaku kamu tidak berpikir panjang. Aku punya hubungan 30 tahun dengan orang tuamu. Aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Kamu bukan cuma mempermalukan dirimu sendiri. Kamu mempermalukan kedua keluarga kita. Suara tangisan dan amarah saling bersahutan di ruang tamu. Aku duduk di sofa, diam-diam mengambil sebuah jeruk di atas meja, mengupasnya sepotong demi sepotong. Manis. Zhou Ziyu diusir keluar dari rumah oleh Wang Lihua. Mulai hari ini, jangan pernah hubungi Yuan Zhu lagi. Hubunganmu dengan keluarga kami berakhir sampai di sini. Pintu ditutup. Zhou Ziyu berdiri di depan koridor untuk waktu yang lama. Aku tahu, karena aku melirik keluar dari jendela ruang tamu. Dia berdiri di sudut tangga sambil memeluk lengannya, seperti ranting kering yang patah tertiup angin. Untuk sesaat, aku hampir merasa kasihan padanya. Lalu aku teringat apa yang ada di sakunya. Ponsel yang sedang merekam suara itu. Sudahlah. Buat apa mengasihaninya? Di jalan kelicikan ini, uang sekolah yang dibayarnya masih belum cukup. Setelah kami pulang, sikap Wang Lihua kepadaku terlihat sangat berbeda. Sejak hari itu, dia sering sekali menelepon ibuku. Kak Sen, Xiao Tang lagi sibuk tidak tesisnya. Aku mengirimkan kue buatan sendiri untuk Xiao Tang. Coba lihat apa dia suka. Xiao Tang lagi ingin makan apa tidak. Setiap kali selesai menelepon, ibuku selalu tersenyum kegirangan. Sementara itu, di WeChatku, pesan dari Lu Yuanzu juga berubah dari 1 pesan sehari menjadi 3 pesan sehari. Isinya tetap singkat. Eksperimen hari ini lancar. Suhu turun. Pakai baju yang tebal. Kalau kantin rumah sakit tidak enak. Baru-baru ini ada restoran kantoan baru yang buka. Aku sudah mencobanya. Rasanya lumayan. Biasanya aku cuma balas atau oke. Kadang kalau suasana hati sedang bagus, aku ketik sedikit lebih panjang. Sudah makan. Dia tidak terburu-buru. Tidak mendesak. Tidak memaksa, juga tidak bertanya kapan kami akan bertemu lagi. Dia hanya tetap di sana, menjaga jarak yang pas, seperti pohon yang ditanam di pinggir jalan. Saat kamu melewatinya, dia ada di sana. Saat kamu tidak melewatinya, dia juga tetap di sana. Sejujurnya, orang seperti ini cukup menakutkan, karena kamu bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk membencinya. Hari-hari pun berlalu seperti ini selama 2 minggu. Sampai suatu sore, aku sedang menulis tesis di lab. Profesor Chen mendorong pintu dan masuk. Wajahnya berbeda dari biasanya. Bagaimana mengatakannya? Ya, yaitu ekspresi seperti, aku tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan aku, petik 1, sedang ragu apakah harus memberitahumu atau tidak. Xiao Tang. Iya, kamu tahu kakekmu akhir-akhir ini sedang apa? Tidak tahu. Bukannya dia sudah pensiun. Tiap hari kalau tidak memancingnya main catur. Kakekmu minggu lalu ikut acara reuni teman-teman lamanya. Yang duduk semeja dengannya ada beberapa orang tua yang sudah pensiun. Salah satunya adalah kenalan lamanya, Lu Gohui. Kakekku dan ayah Lu Yuanzu saling kenal. Bukan sekadar kenal. Lebih tepatnya, kakekmu pernah berjasa padanya. Waktu ngobrol di acara reuni minggu lalu, kakekmu entah bagaimana, malah menyinggung soal kencan butamu. Lalu teman lamanya itu pada malam harinya, langsung menelepon Lu Gohui. Telepon bilang apa? Dia bilang, cucu perempuan Patua Sen, kalau keluarga lu kalian tidak memperlakukannya dengan baik, aku orang pertama yang tidak akan terima. Aku benar-benar membatu. Maksud Profesor. Kakekmu, bahkan mungkin tanpa dia sadari sendiri, sudah membantumu mengatur perjodohan ini, dari tingkat tertinggi, dan bukan cuma itu. Kamu tahu kenapa Wang Lihua, sikapnya berubah begitu cepat? Bukannya karena penampilanku hari itu bagus. Profesor Chen menatapku sekilas. Tatapan matanya jelas-jelas mengatakan, sadarlah sedikit. Setelah hari itu, Lu Gohui pulang dan menyelidiki latar belakang keluargamu. Setelah diselidiki, dia baru sadar betapa hebatnya kakekmu, juga ayah dan ibumu. Menurutmu setelah Lu Gohui mengetahui semua ini, apa mungkin sikap Wang Lihua tidak berubah? Profesor, lalu kenapa ibuku tidak pernah menceritakan ini semua? Karena ibumu bilang, putrinya tidak perlu mengandalkan nama keluarga untuk cari jodoh. Kata-kata aslinya adalah, putriku menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengusir siluman itu. Tidak butuh dukungan dari siapapun. Makanya dia buat kesepakatan dengan kakekmu. Tidak ada yang boleh mengungkit soal latar belakang keluarga. HMPH, ternyata kakekmu malah pamer di acara reuni itu.
Ibuku bersusah payah membuat drama inspiratif. Cinderella yang bangkit dengan kemampuannya sendiri. Tapi kakekku malah terpeleset, dan langsung memakaikan sepatu kaca ke kakiku. Ditambah kalung pula. Kisah Cinderella ini, diubahnya menjadi kisah putri raja yang sedang menyamar. Apa Lu Yuanzu tahu soal ini? Lu Gohui tidak memberitahunya. Hal seperti ini cukup generasi tua saja yang tahu. Tidak perlu membuat anak muda merasa dijodohkan karena latar belakang. Pagi ini, ayah Zhou Ziyu datang menemuiku. Untuk apa dia menemui profesor? Dia bilang ingin minta tolong padaku untuk membujuk, agar kamu dan keluarga Lu tidak mempermasalahkan putrinya yang memalsukan dokumen. Lalu aku bilang padanya, Sentang adalah cucu dari Shen Weizeng. Dia langsung pergi saat itu juga. Sebelum pergi, dia mengatakan satu kalimat. Kalimat apa, Profesor Chen? Petik 1. Kegagalan terbesarku seumur hidup. Petik 1. Adalah terlalu memanjakan putriku. Aku duduk di kursi. Sesaat tidak tahu harus bilang apa. Masalah ini dari awal sampai akhir. Kukira aku berhasil dengan kemampuanku sendiri. Memenangkan pertarungan yang hebat. Ternyata setelah tirainya dibuka, kakekku sudah menyiapkan panggung di belakang layar sejak awal. Ibuku berjaga menarik tirai agar tidak ada yang lihat. Dosenku di depan panggung membantuku memberikan properti. Sedangkan aku satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa diriku sebenarnya memakai rompi anti peluru. Saat maju ke medan perang, keluargaku ini benar-benar gila. Karena masalahnya sudah sampai di tahap ini. Pihak Zhou Ziyu pada dasarnya sudah tamat. Ayah Zhou langsung mengirimnya ke kantor cabang di luar kota. Alasannya sih untuk melatih diri. Tapi sebenarnya supaya tidak pusing kalau tak melihatnya. Sebelum Zhou Ziyu pergi, dia mengirim pesan terakhir untuk Lu Yuanzu. Ini baru ku ketahui belakangan. Lu Yuanzu sendiri yang mengatakannya saat kami sedang makan. Isi pesannya adalah, Kak Yuanzu. Petik 1. Hal yang paling ku sesali seumur hidup. Petik 1. Adalah muncul di saat yang tidak seharusnya. Dan berbohong di saat yang tidak seharusnya. Hiduplah yang bahagia dengan Sentang. Aku pergi. Aku mengunyah udang di mulutku. Sikap mengakui kesalahannya lumayan, tapi kesadarannya datang agak terlambat. Kamu sudah tidak marah padanya. Aku memasukkan udang terakhir ke dalam mulutku. Marahnya sudah hilang sejak lama. Rasa marah itu ada tanggal kedaluarsanya. Kalau sudah lewat jadi tidak segar lagi. Dia pun tersenyum. Senyum tipis yang merekah dari sudut matanya. Aku menundukkan kepala dan menyuap nasi tanpa mendongak. Karena aku tidak ingin dia melihat ujung telingaku yang memerah. Selama periode ini, frekuensi Lu Yuanzu datang ke rumah sakit nomor 1 untuk mengajakku makan. Dari seminggu sekali, diam-diam menjadi seminggu 3 kali. Setiap kali, dia tidak pernah menyebutnya kencan. Setiap kali selalu bilang kebetulan lewat gundulmu. Perusahaannya di selatan kota, rumah sakit di utara kota. Kebetulan lewat dari mana coba? Tapi aku tidak membongkarnya, karena setiap dia datang, dia selalu membawa makanan yang berbeda. Hari Senin, mie sapi. Hari Rabu, nasi siram iga asam manis. Hari Jumat, sekotak, entah dibungkus dari restoran privat mana, ikan mandarin asam manis. Benar, ikan mandarin asam manis. Dimasak dengan cara yang persis sama seperti saat kencan buta. Saus asam manis, dengan rasa asam manis. Aku memegang sumpit dan menusuk ikan itu 2 kali. Saat mendongak, dia sedang duduk di depanku. Bahkan tidak melihat ponselnya. Hanya duduk tenang memperhatikanku makan. Kamu sengaja. Ya. Sengaja apa? Ikan ini. Dia berpikir sejenak. Hari itu kamu cuma makan 3 suap dan terhenti. Aku ingin kamu bisa menghabiskan 1 ekor utuh. Gerakanku mengunyah ikan jadi melambat. Aku menggenggam sumpit dengan erat. Bukan karena terharu, melainkan karena kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang pria yang kelihatannya sedingin es. Dengan raut wajah sangat serius. Efek kerusakannya terlalu besar. Aku tidak sempat pasang tameng pertahanan. Serangannya langsung kena telak. Lu Yuanzu, kamu ini licik juga ya. Di luarnya kamu mengajakku makan, tapi sebenarnya kamu sedang membuatku sedikit demi sedikit terbiasa dengan kehadiranmu di kehidupanku. Maaf. Kalau begitu aku tidak akan datang lagi. Aku kan tidak bilang melarangmu datang. Lalu maksudnya? Maksudku, lain kali kamu bawakan ikan bakar saja, yang rasa pedas kebas. Tambahkan kacang tumbuk yang banyak. Dia tertegun selama 2 detik, lalu tersenyum. Senyumnya kali ini lebih lebar dari semua senyumannya sebelumnya. Begitu lebar sampai matanya melengkung seperti 2 bulan sabit. Boleh, ikan bakar pedas kebas, ditambah kacang tumbuk yang banyak. Sudah kuingat. Aku kembali menunduk dan melanjutkan makan ikan. Saus asam manis ikan mandarin itu mengalir turun dari tubuh ikan, berkilauan. Rasanya sama persis dengan hari itu, tapi sepertinya juga agak berbeda. Setelah itu,
Semuanya berjalan dengan sangat mulus. Lu Yuanzu resmi datang ke rumahku untuk melamar. Bukan cuma bertemu orang tua, tapi melamar. Dia memakai setelan jas biru dongker tua. Tangannya menenteng 2 kantong buah dan sekotak daun teh. Berdiri di depan pintu rumahku. Ekspresinya tetap, wajah yang dingin itu. Tapi ujung telinganya begitu merah sampai hampir meneteskan darah. Ayahku yang membukakan pintu. Ayahku menatap Lu Yuanzu selama 3 detik. Lalu menoleh ke dalam rumah dan berteriak, "Putriku, ada pemuda yang datang. Katanya mau datang melamarmu. Coba kamu lihat cocok atau tidak." Dia berdiri kaku. Jari-jarinya menggenggam gagang tas buah. Buku-buku jarinya memucat. Aku belum pernah melihatnya segugup ini. Suruh dia masuk. Lalu aku diam-diam tertawa di kamar selama 10 detik. Di ruang tamu. Kakekku Shen Weizeng duduk di kursi utama. Kakek tahun ini berumur 78 tahun. Rambutnya sudah putih semua, tapi fisiknya masih sangat bugar. Di depannya sudah diseduh sepoci teh Tai Guan Yin. Di sofa sebelahnya duduk ibuku. Kelihatannya tenang, tapi sebenarnya sudut bantal sofanya hampir hancur diremas olehnya. Lu Yuanzu meletakkan buah dan teh di atas meja tamu, lalu duduk di seberangnya. "Halo kakek, halo paman, halo tante. Nama saya Lu Yuanzu, bekerja di grup Yuan Fan. Tahun ini berusia 29 tahun. Tahu. Kakekku melambaikan tangannya, memotong ucapannya. Teman lama ayahmu itu, sudah memberitahuku tentang kondisimu. Anak muda, aku hanya akan menanyakan 3 hal padamu. Pertama, cucuku ini temperamennya buruk. Apa kamu bisa tahan?" Aku yang ada di dalam kamar hampir saja menendang pintu hingga terbuka. Apanya yang temperamenku buruk? Bisa tahan. Kedua, cucuku masih kuliah S2. Sebelum lulus, akademis adalah yang utama. Apa kamu akan mendesaknya untuk menikah dan punya anak? Tidak akan. Kapanpun dia siap, saat itulah waktunya. Kakekku meletakkan cangkir tehnya. Ketiga, menurutmu, apa kelebihan cucuku? Lu Yuanzu terdiam sejenak. Waktu pertama kali bertemu, terjadi insiden di meja makan. Semua orang di sana panik. Hanya dia yang tidak. Dia duduk di sana. Mulutnya masih mengunyah sepotong bakso daging. Bahkan tangannya tidak gemetar sama sekali saat mengeluarkan bukti. Saat itu juga aku tahu, orang ini bukanlah orang biasa. Setelah lebih sering berinteraksi, aku menyadari dia paling serius saat sedang makan. Paling fokus saat menulis tesis. Dia tidak pernah berinisiatif menyinggung latar belakang keluarganya atau kondisinya. Tapi jika ada yang berani menindasnya, dia sendirian saja sudah bisa menguasai keadaan. Dia tidak butuh perlindungan orang lain, tapi aku ingin berdiri di sampingnya. Mata ibuku memerah. Ayahku duduk di sampingnya tanpa bersuara sedikit pun, tapi sudut bibirnya melengkungkan senyuman yang sangat tipis. Kakekku menatap Lu Yuanzu cukup lama. Minumlah tehnya. Hanya beberapa kata, tapi semua orang memahaminya. Lu Yuanzu menerima cangkir teh dengan kedua tangan dan meminumnya seteguk. Entah karena gugup atau tehnya terlalu panas. Dia tersedak dan terbatuk 2 kali. Ibuku akhirnya tak bisa menahannya lagi. Dia tertawa menyembur. Sudah datang ke sini berarti keluarga sendiri. Siang ini tinggallah untuk makan. Ayahku berteriak ke arah kamarku, "Putriku, Keluarlah." Aku membuka pintu dan berjalan keluar. Iya, aku datang. Lu Yuanzu berdiri. Telinganya masih merah, tapi matanya sangat berbinar saat menatapku. Seperti baru saja dihangatkan oleh sesuatu. Memancarkan cahaya dari dalam keluar. Aku berhenti di ambang pintu ruang tamu. "Lihat apa kamu? Lihat kamu. Memangnya ada yang bagus dilihat?" Bagus kok. Wajahmu merah, aku tidak. Iya, merah. Lu Yuanzu, percaya tidak kalau aku siram teh ini ke wajahmu? Tidak percaya. Kamu tidak akan tega menyia-nyiakan tehnya. Aku memelototinya selama 3 detik, lalu berjalan ke sana dan duduk di sebelahnya. Mengambil jeruk di atas meja dan mulai mengupasnya. Aku mengupas separuh, membaginya separuh. Dia menerimanya. Ibuku melihat dari samping. Air matanya akhirnya jatuh. Ya ampun, sayangku, uang untuk beli tablet itu benar-benar sepadan. Hanya demi 1 tablet, cucuku sudah dijual. Kamu ini sebagai ibu benar-benar luar biasa, ya? Yah, itu namanya investasi. Ayah ngerti apa itu visi ke depan? Tidak. Seluruh keluarga ribut bercanda di ruang tamu. Aroma Tai Guan Yin berputar-putar di udara. Lu Yuanzu duduk di sampingku, dengan tenang memakan jeruk yang kuberikan padanya. Sedari tadi sudut bibirnya itu tak pernah turun. Pikirku, mungkin inilah wujud terbaik dari kehidupan. Bukan sesuatu yang menggelegar dan dramatis. Hanya ketenangan setelah segala kekacauan mereda. Kembali ke tempat masing-masing setelah keadaan yang kacau balau. Makan bersama setelah selesai bertengkar. Serta sebuah tablet yang dijadikan sebagai
tanda cinta, dan seekor ikan mandarin asam manis yang dikenang seumur hidup. Hari pendaftaran pernikahan kami. Cuacanya sangat cerah. Lu Yuanzu sudah bertanya padaku di WeChat seminggu sebelumnya. Kamu kapan ada waktu kosong? Rabu sore. Dosen pembimbingku pergi ke luar negeri untuk konferensi akademik. Aku tidak perlu ikut berjaga di klinik rawat jalan. Rabu paginya, aku sedang merapikan data di laboratorium. Ponselku bergetar 3 kali. Pertama, mengingatkanku untuk membawa KTP. Kedua, mengingatkanku untuk memakai baju berwarna terang, agar bagus di foto. Ketiga, sebuah tangkapan layar. Nomor antrean Biro Catatan Sipil sore hari. Nomor 02. Aku menatap nomor 02 itu selama 3 detik. Membalasnya. Kamu begadang tengah malam buat rebutan antrean. Ya, Takut tidak dapat antrean. Lu Yuanzu. Biro Catatan Sipil itu buka setiap hari. Aku takut kelamaan nanti malah ada masalah. Aku tidak membalas lagi, tapi sudut bibirku tak bisa ditahan. Hal ini, kualahkan pada suhu AC laboratorium yang terlalu tinggi. Pukul 2 siang, dia muncul tepat waktu di depan rumah sakit. Rambutnya terlihat jelas sudah ditata, tapi di sisi kirinya ada sehelai rambut mencuat yang belum ditekan turun. Aku berjalan menghampirinya, mengulurkan tangan dan meratakan rambut itu. Seluruh tubuhnya menegang. Jangan bergerak. Rambutmu mencuat. Biro Catatan Sipil sedang tidak banyak orang. Stafnya menatap kami sekilas, dan bertanya sesuai prosedur. Kalian berdua mendaftar secara sukarela. Ya. Ya. Staf itu kemudian menanyakan beberapa informasi dasar, lalu memberikan 2 lembar formulir. Saat mengisi di kolom pekerjaan, tangan Lu Yuanzu berhenti sejenak, memiringkan kepala untuk melihat formulirku. Kamu lihat apa? Lihat kamu tulis apa, mahasiswi kedokteran. Kamu kan sudah S2 tahun ketiga. Bisa tulis mahasiswi pascasarjana kedokteran. Biarin aja aku tulis apa. Sudut bibirnya melengkung. Dia tidak bicara lagi, menunduk dan lanjut mengisi. Tapi dari sudut mataku, aku melihatnya di kolom pasangan, menulis sesuatu dengan huruf yang sangat kecil. Belakangan barulah aku tahu, yang dia tulis adalah Sentang, mahasiswi pascasarjana kedokteran, suka makan ikan mandarin asam manis dan ikan bakar pedas kebas, alergi udang. Orang ini sungguh. Saat difoto, fotografer menyuruh kami merapat sedikit, dan menyuruh kami untuk tersenyum. Lengkungan senyumnya, begitu kaku seakan diukur pakai penggaris. Aku mengulurkan tanganku ke pinggangnya, dan mencubitnya pelan. Dia mendesis kecil, dan secara refleks langsung tersenyum, natural dan apa adanya. Saat keluar dari Biro Catatan Sipil, dia memegang buku merah itu, membolak-baliknya dan melihatnya sampai 3 kali. Kemudian, memasukkannya ke dalam saku dalam kemejanya dengan sangat hati-hati. Lalu menepuknya. Lu Yuanzu, Sakumu jadi menonjol tuh. Tidak apa-apa. Bentuknya seperti sedang menyembunyikan bapau. Bapau ya biarkan saja bapau. Aku menghela napas. Pria ini sangat tegas dan kejam di dunia bisnis. Tuan muda grup Yuan Fan. Hartanya ratusan miliar. Tinggi 185 cm. Namun saat ini, hanya karena sebuah buku nikah, dia bertingkah seperti anak kecil yang diam-diam menyembunyikan permen. Kami pergi ke restoran privat waktu itu. Masih di ruang privat yang sama. Masih di meja yang sama. Kali ini tidak ada nyonya kaya raya. Tidak ada ibuku. Ataupun wanita bergaun putih yang menerobos masuk sambil menangis. Hanya ada kami berdua. Pemilik restoran mengenali kami. Sambil tersenyum dia berkata, kejadian waktu itu. Selama 10 tahun aku buka restoran, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Nanti tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Bos restoran itu sadar diri dan mundur keluar. Makanan disajikan. Ikan mandarin asam manis, bakso daging babi kepiting, bebek air garam, dan seporsi nasi panggang truffle hitam. Sama persis dengan saat pertama kali datang. Aku menjepit sepotong daging ikan dengan sumpit, dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa asam manis yang sama, tapi entah kenapa rasanya lebih enak dari sebelumnya. Sentang. Kalau nanti di masa depan kamu merasa disakiti. Menurutmu siapa yang bisa menyakitiku? Dia berpikir sejenak. Lalu berkata serius, aku takut suatu hari nanti otakku tidak beres. Lalu melakukan hal yang membuatmu marah. Kalau begitu, ingat satu hal saja. Apa? Kalau aku marah, aku akan langsung bilang. Kamu tidak perlu menebak-nebak. Lalu setelah kamu bilang, ya perbaiki. Masa kamu tidak bisa memperbaikinya? Dia terdiam selama 2 detik. Lalu mengangkat cangkir teh seolah bersulang anggur. Baik, akan kuingat. Aku juga mengangkat cangkir tehku dan mendentingkannya dengannya. Terdengar bunyi dentingan yang nyaring. Di luar jendela, senja mulai pekat. Lampu neon menyala satu persatu.
Hiruk-pikuk kota berubah menjadi suara latar yang samar di balik kaca. Aku tiba-tiba teringat hari pertama kami bertemu. Dia duduk di depanku. Dengan sekujur tubuh memancarkan aura jangan ganggu aku. Kukira dia orang yang sedingin es. Belakangan barulah aku sadar. Di balik lapisan es itu, tersembunyi seseorang yang ingat apa yang tidak kamu makan. Yang begadang demi rebutan antrean biro catatan sipil. Dan diam-diam menulis esai mini di formulir. Kata ibuku benar, uang untuk tablet itu sangat sepadan. Malamnya saat kembali ke rumah, ibuku sudah mengirim foto buku nikah kami ke dalam grup obrolan keluarga. Grup itu langsung meledak. Kakekku orang pertama yang merespons, bagus. Kapan gelar resepsi? Putriku masih S2 tahun ketiga, jangan terburu-buru. Aku tanya kapan gelar resepsinya, bukan tanya apa mau digelar atau tidak. Kata ayah benar, resepsi pasti akan digelar. Waktunya bisa didiskusikan. Tante dari pihak ayahku. Fotonya bagus sekali. Silu terlihat sangat gagah. Om dari pihak ayahku. Pengantin prianya kelihatan agak tegang. Ya, ibuku. Bagaimana tidak tegang? Baru bisa senyum setelah pinggangnya dicubit Xiao Tang. Mama kok tahu? Ibuku. Aku melihatnya dari lantai 2 kafe seberang biro catatan sipil. Grup obrolan terdiam selama 3 detik. Lalu disusul rentetan ketikan. Hahaha, aku menoleh ke arah sofa, menatap Lu Yuanzu yang sedang main catur dengan ayahku. Dia tidak tahu apa yang terjadi, mengangkat kepalanya menatapku sekilas. Lalu menunduk lagi untuk memindahkan bidak. Skakmat. Ayahku tertegun sejenak, lalu tertawa. Boleh juga kamu, anak muda, punya kemampuan juga rupanya. Lu Yuanzu tersenyum rendah hati. Ujung telinganya memerah lagi. Aku bersandar di sofa, dan menempelkan ponsel di dadaku. Di ruang tamu, ibuku asyik berbalas meme di grup. Ayahku dan Lu Yuanzu sedang bertarung sengit di papan catur. Jeruk di meja tamu tinggal tersisa 2 potong terakhir. Tiba-tiba aku merasa inilah akhir yang paling bahagia. Bukan sesuatu yang menggelegar dan dramatis. Hanya terasa pas seperti ini. Kehidupan setelah menikah sama sekali tidak mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hanya karena sebuah buku nikah berwarna merah terang itu, aku tetap bangun jam 6.30 setiap pagi. Berdesakan di kereta bawah tanah menuju Departemen Bedah Jantung Rumah Sakit nomor 1. Lu Yuanzu tetap memakai setelan jas rapi setiap hari, duduk di dalam Maybach hitamnya, menuju markas besar grup Yuan Fan di selatan kota untuk rapat. Satu-satunya perbedaan adalah, sekarang aku tidak perlu menyetel alarm, karena jam biologis Lu Yuanzu lebih akurat dari alarm. Kalau kamu tidak bangun, tesismu tidak akan selesai. Kalimat ini jauh lebih manjur dari minuman penambah energi manapun. Pernikahan ini untuk sementara tidak kami gembar-gemborkan, terutama karena aku malas repot. Tahun ketiga S2 ini benar-benar masa yang menyiksa. Tesis kelulusan, magang klinis, ditambah lagi Profesor Chen, yang setiap hari menagih progres proyek layaknya pencabut nyawa. Aku sudah kewalahan membagi waktuku. Aku benar-benar tidak ingin membuang energi untuk menghadapi tatapan mata penuh gosip di rumah sakit. Lu Yuanzu menyatakan mengerti akan hal ini, dan benar-benar bekerja sama denganku secara praktis. Sampai suatu sore, saat aku sedang bertugas bergiliran di ruang VIP bedah jantung, di ranjang rumah sakit terbaring seorang pasien bermarga Sun. Kabarnya, dia adalah istri bos perusahaan alat kesehatan, sekaligus salah satu donatur baru di rumah sakit nomor 1, karena harus menjalani operasi perbaikan katup invasif minimal. Selama beberapa hari ini di bangsal, dia sudah membuat kepala perawat hampir gila karena ulahnya. Arah angin AC di sana tidak benar, membuat kepalaku sakit. Siapa sih nama profesor kalian itu? Profesor Chen itu. Kapan dia mau periksa ke sini? Aku ini sudah bayar biaya VIP. Saat aku masuk membawa buku rekam medis, Nyonya Sun sedang menunjuk-nunjuk hidung perawat magang sambil mengomel. Mata perawat magang itu sudah memerah. Aku berjalan mendekat dan mengangkat gelas air yang katanya terlalu panas itu. Aku menyentuh dinding gelasnya, hangat. Paling banter 35 derajat. Aku meletakkan gelas itu. Nyonya Sun, bagaimana perasaan Anda hari ini? Apa gejala sesak napasnya sudah membaik? Siapa kamu? Panggil Chen Jiangwo ke sini bicara denganku. Bisa-bisanya rumah sakit kalian mengirim bocah ingusan untuk mengurusku. Saya mahasiswi pasca sarjana di tim Profesor Chen, sekaligus dokter jaga Anda. Sentang, Profesor Chen saat ini sedang memimpin operasi maraton selama 8 jam. Mungkin baru bisa selesai sekitar jam 7 malam. Semua indikator praoperasi Anda. Saat ini saya yang bertanggung jawab memantaunya. Mahasiswi pasca sarjana mau menjadikan aku kelinci percobaan. Panggil direktur kalian ke sini. Aku tidak mau berobat di sini lagi. Aku mau pindah rumah sakit. Nyonya Sun, kondisi regurgitasi katup mitral Anda saat ini sudah mencapai tingkat parah.
Ventrikel kiri jantung Anda membesar secara signifikan. Jika Anda bersikeras keluar dari rumah sakit sekarang, dalam perjalanan pemindahan, risiko terjadinya gagal jantung akut melebihi 60%. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, Anda mungkin akan mati sesak napas di dalam ambulans. Bangsal langsung menjadi sunyi senyap. Perawat magang itu menarik napas tajam. Kamu berani mengutukku? Percaya tidak? Dengan satu patah kataku saja, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di rumah sakit ini. Saya tidak percaya. Pintu bangsal didorong terbuka. Lu Yuanzu, mengenakan setelan jas abu-abu tua dengan jahitan rapi, melangkah lebar memasuki ruangan. Di belakangnya mengekor direktur rumah sakit yang berkeringat deras, serta kepala departemen bedah jantung. Nyonya Sun begitu melihat direktur, langsung seperti meraih jerami penyelamat nyawa, dan mulai meratap. Direktur Liu, coba Anda lihat dokter di rumah sakit ini. Sikap macam apa ini? Aku minta dia segera dipecat. Tuan Lu, ini. Dia langsung berjalan ke hadapanku. Tatapannya menyapu seluruh tubuhku sekilas. Alisnya sedikit berkerut. Kamu tidak ditindas, kan? Tidak. Tapi aku mengatakan kondisi penyakitnya secara objektif. Dia malah merasa aku sedang mengutuknya. Lu Yuanzu menganggukkan kepala. Pertama, apa yang Dr. Sen sampaikan tadi adalah fakta objektif berdasarkan data medis, bukan kutukan. Kedua, grup Yuan Fan baru saja menyuntikkan dana sebesar 300 juta ke rumah sakit nomor 1 untuk perluasan laboratorium Departemen Bedah Jantung. Jika perusahaan Anda merasa tingkat medis rumah sakit nomor 1 ini tidak sepadan dengan status Anda, grup Yuan Fan bisa segera mengatur helikopter pribadi untuk mengirim Anda ke rumah sakit lain. Biaya pemindahannya, biar aku secara pribadi yang menanggungnya. Nyonya Sun tercengang. Dia menatap Lu Yuanzu, lalu menatap orang yang berdiri di sebelahnya. Direktur Liu yang terus mengangguk patuh. Dia seperti akhirnya menyadari sesuatu. Istriku, Sentang. Rahang Direktur Liu nyaris jatuh ke lantai. Bola mata kepala departemen nyaris melotot keluar. Perawat magang itu apalagi? Dia sampai menutup mulutnya, menahan pekikan terkejut yang tertahan. Aku menghela napas. Tamat sudah. Masa studi pasca sarjanaku yang tenang dan rendah hati ini benar-benar hancur total. Sore hari itu juga, insiden kecil ini langsung viral di grup internal rumah sakit. Tapi aku tidak punya waktu mengurus semua itu. Karena setelah Lu Yuanzu menyeretku keluar bangsal, dia langsung memasukkanku ke dalam mobilnya. Aku sambil memasang sabuk pengaman lalu bertanya, mau kemana? Pergi coba gaun pengantin. Ibuku dan ibumu sudah berada di butik gaun pengantin, menunggu selama 3 jam. Kalau tidak segera ke sana, mereka berdua mungkin akan membeli toko itu, dan mengubahnya jadi pasar malam. Aku memijat pelipisku dengan pusing. Kalau dibilang kuliah S2 itu neraka, maka menyiapkan pernikahan itu neraka tingkat 18. Butik gaun pengantinnya ada di kawasan paling ramai di pusat kota. Satu bangunan villa 3 lantai penuh. Saat aku mendorong pintu dan masuk, Nyonya Wang Lihua, ibu mertuaku, dan ibuku Nyonya Sen Huilan, sedang duduk di sofa beludru. Di depan mereka berdiri sederet desainer yang ketakutan. Yang ini tidak bisa. Ekornya cuma 3 meter. Terlalu pelit. Yuanzu kita menikah. Setidaknya harus pakai ekor gaun haute couture 10 meter, yang dipenuhi pecahan berlian Afrika Selatan. Kak Wang. Biar aku bicara sejujurnya, kalau ekornya 10 meter, bagaimana Xiao Tang mau jalan? Lebih baik yang kupilih ini, gaun bordir tangan naga dan phoenix ini, baru namanya anggun, berwibawa, dan syarat makna. Aku berdiri di pintu merasa pusing. Ma, Tante Wang. Panggil Mama. Wang Lihua langsung mengoreksiku. Aku pun meralat. Ma, aku ini cuma mahasiswi kedokteran, bukan mau jalan di karpet merah kans. Ekor 10 meter itu, apa sengaja menyuruhku sekalian mengepel lantai aula pernikahan? Kamu ini anak kecil tahu apa? Ini namanya kemegahan. Ini namanya seumur hidup sekali. 2 jam berikutnya, aku seperti boneka tanpa jiwa, dimasukkan ke dalam berbagai macam kain yang berat, rumit, dan mewah sampai membuat sesak napas. Saat berganti ke gaun kelima, rok putri duyung raksasa yang dipenuhi mutiara, aku akhirnya tidak tahan lagi di ruang ganti. Aku langsung duduk di kursi ganti sepatu. Aku terlalu lelah. Semalam demi merevisi data tesis, aku begadang sampai jam 3 pagi. Pagi ini berturut-turut memeriksa 10 bangsal pasien. Barusan malah dimarahi oleh Nyonya Sun. Sekarang aku cuma ingin makan semangkuk mie sapi panas, lalu berbaring di kasur dan tidur lelap. Pintu ruang ganti diketuk pelan. Sentang. Itu suara Lu Yuanzu. Jangan masuk. Aku tersangkut. Pintu tetap didorong terbuka. Lu Yuanzu masuk dan tertegun selama 2 detik. Lalu dia tertawa tertahan. Kamu malah tertawa. Gaun ini beratnya paling tidak 10 kilogram.
Memakainya saja aku kesulitan bernapas. Masih harus memakainya untuk tos. Aku bisa mati di tempat pernikahan. Lu Yuanzu menghentikan tawanya. Berjalan kemari dan setengah berjongkok di depanku. Lepas saja, tapi dua ibu suri di luar sana. Biar aku yang urus. Lu Yuanzu, dengan santai menyodorkan setelan baju olahraga kebesaran padaku. 10 menit kemudian, Lu Yuanzu berjalan keluar. Aku dari balik pintu. Mendengar suaranya yang tenang namun tegas. Ma, Tante Sen. Rangkaian acara pernikahannya disederhanakan saja. Gaun pengantinnya pilih yang ringan dan pas di badan saja. Tidak butuh ekor 10 meter. Juga tidak butuh dipenuhi berlian. Tapi Yuanzu, bagaimana bisa begitu? Pernikahan ini demi membuatnya bahagia. Bukan untuk keluarga Lu kita pamer kekayaan. Akhir-akhir ini dia sudah sangat kelelahan karena tesis. Aku tidak mau membuatnya menderita di hari pernikahannya. Di luar menjadi hening. Setelah beberapa saat, aku mendengar Wang Lihua menghela napas. Baiklah, asalkan kalian berdua bahagia, pakai apa saja boleh. Xiao Li, pergi sana, ambilkan gaun satin Prancis paling simpel. Di toko kalian kemari, aku bersandar di balik pintu. Menghela napas lega panjang. Sentang, keluarlah. Aku sudah memesankanmu semangkuk mie sapi, dengan tambahan daging sapi porsi ganda. Aku membuka pintu dengan kasar. Lu Yuanzu, kamu benar-benar orang baik. Cuma orang baik. Orang yang sangat-sangat baik. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi matanya dipenuhi rasa sayang. Waktu berlalu begitu cepat. Tibalah pertengahan Mei. Sidang tesis kelulusanku akhirnya tiba sesuai jadwal. Sidang di Fakultas Kedokteran selalu jadi seperti medan perang berdarah. Apalagi kalau Profesor Chen Jiangwo yang jadi pengujinya. Pada dasarnya itu sama dengan eksekusi publik skala besar. Aku memeluk setumpuk bahan tebal dan berdiri di podium. Menarik napas dalam-dalam. Di bawah panggung duduk 5 pakar penguji. Profesor Chen duduk tepat di tengah. Dengan ekspresi serius seperti patung prajurit terakota. Dan di kursi penonton barisan belakang, Lu Yuanzu ternyata bolos kerja untuk datang mendengarkan sidangku. Aku menekan debaran di hatiku. Mulai menampilkan PPT dengan teratur. Dan menjelaskan topik penelitianku dengan jelas. 10 menit pertama semuanya berjalan lancar. Para pakar sering menganggukkan kepala. Tepat saat memasuki sesi tanya-jawab bebas, kejadian tak terduga pun terjadi. Yang bertanya adalah Profesor Madya Bedah Jantung lainnya, bermarga Liu. Biasanya secara akademis kurang sejalan dengan Profesor Chen. Sekaligus, dia juga dosen pembimbing kakak kelasku, Zhao Qiang. Zhao Qiang selalu menjadikanku saingan, karena aku merebut satu-satunya kuota untuk bekerja di rumah sakit ini. Mahasiswi Sentang, jumlah data dalam tesismu ini sangat besar, terutama tentang pelacakan klinis, material katup jenis baru ini. Tapi aku perhatikan, data ini utamanya berasal dari bawah naungan grup Yuanfan, database internal beberapa rumah sakit swasta. Baru-baru ini di rumah sakit banyak rumor beredar, katanya hubunganmu dengan grup Yuanfan itu tidak biasa. Penelitian akademis, paling mengutamakan keaslian dan kemandirian data. Aku sangat penasaran, data-data ini, apa kamu dapatkan melalui jalur akademis yang normal? Atau kamu dapatkan dari koneksi nepotisme tertentu? Kalau yang terakhir, maka objektivitas dari tesis ini harus dipertanyakan besar-besaran. Zhao Qiang duduk di barisan pertama. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum senang melihat orang susah. Ini sudah bukan lagi pertanyaan akademis. Ini adalah serangan pribadi dan keraguan akademis secara terang-terangan. Wajah Profesor Chen seketika menjadi muram. Baru saja mau menggebrak meja dan marah. Aku terbatuk kecil dan menggelengkan kepala pada Profesor Chen. Lalu aku berbalik dan mengganti slide PPT. Profesor Liu, terima kasih atas keraguan Anda. Namun, Anda mungkin melewatkan lampiran tesis halaman ketiga. Data-data ini memang benar berasal dari sistem medis swasta grup Yuanfan. Tetapi sebelum mendapatkannya, aku sudah lolos peninjauan silang dari Komite Etik Rumah Sakit nomor 1. Yang lebih penting lagi, pekerjaan pengumpulan data ini dimulai sejak 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu, aku bahkan belum mengenal suamiku yang sekarang. Kalau Profesor Liu berpikir, aku bisa memprediksi sejak 1,5 tahun lalu bahwa aku akan menikah ke keluarga Lu dan menjadikannya sebagai alat tawar untuk menipu dan mengambil data inti dari beberapa rumah sakit, maka Anda tidak seharusnya duduk di Departemen Bedah Jantung untuk akademis. Anda seharusnya bukalapak meramal di bawah jembatan penyeberangan. Pasti akan lebih menjanjikan masa depannya daripada sekarang. Senyum Zhao Qiang membeku di wajahnya. Wajah Profesor Madya Liu memerah lalu memucat. Bibirnya gemetar cukup lama tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Profesor Chen mengangkat termosnya dan meminum air dengan santai. Sudut bibirnya tak bisa menahan senyum yang mengembang. Profesor Liu, apa masih ada pertanyaan lain tentang akademis itu sendiri? Kalau tidak ada, yang berikutnya.
Sidang tesisku pun berakhir dengan lancar. Saat aku berjalan keluar dari ruang kelas, Lu Yuanzu sudah menungguku di ujung lorong. Candaan soal meramal itu lumayan kejam juga, ya. Mahasiswa kedokteran tidak pernah bicara omong kosong, hanya melakukan serangan akurat. Ayo jalan, merayakan kelulusanku yang lancar. Aku traktir kamu makan besar. Oke, makan apa? Malah siang guo di lantai 1 kantin. Namun, aku tidak bisa memakan malah siang guo itu. Tepat saat kami baru sampai di lobi rumah sakit, dari arah IGD, tiba-tiba terdengar suara alarm yang memekakkan telinga. Perhatian seluruh departemen. Terjadi kecelakaan beruntun di jalan layang selatan kota, melibatkan sebuah truk pengangkut bahan kimia berbahaya, dan banyak mobil pribadi. Banyak pasien luka berat sedang dikirim ke rumah sakit nomor 1, bedah saraf, ortopedi, bedah jantung. Semua staf jaga dan on-call. Segera menuju IGD untuk memberi bantuan. Segera berikan bantuan. Langkahku mendadak terhenti. Naluri profesiku membuatku langsung melepaskan lengan Lu Yuanzu. Aku harus pergi membantu. Hari ini Direktur Li yang berjaga di UGD. Pasti kekurangan tenaga medis. Wajah Lu Yuanzu juga berubah tegang. Dia mengangguk. Pergilah, hati-hati, aku tunggu di luar. Aku berbalik dan berlari kencang ke UGD. Begitu mendorong pintu UGD, aroma darah yang pekat langsung tercium. Bau disinfektan dan jeritan yang menyayat hati. Tempat itu sudah berubah menjadi medan perang. Tandu didorong masuk silih berganti. Sentang, kebetulan sekali, ranjang nomor 2, luka tembus di dada. Tekanan darahnya turun sampai 60. Segera siapkan operasi bedah toraks. Baik. Aku segera memakai baju operasi steril, memakai sarung tangan, dan bergegas ke ranjang 2. Pasiennya seorang pria muda, sebatang besi baja yang bengkok, menembus rongga dada kanannya. Kondisinya sangat kritis. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku masuk ke dalam. Kondisi operasi yang sangat tenang. Hentikan pendarahan. Infus, intubasi. Waktu berlalu detik demi detik. Suara bising dari luar seolah terhalang oleh tembok tak kasat mata. Di duniaku, hanya tersisa suara bip monitor, dan pisau bedah di tanganku. Minggir. Jalur VIP. Konvoi grup Yuan Fan juga ada di lokasi kecelakaan. Ini petinggi Yuan Fan. Shock hemoragik. Klem hemostatik di tanganku tiba-tiba berhenti. Grup Yuan Fan. Dari sudut mataku, kulihat seorang pria berlumuran darah terbaring, mengenakan jas abu-abu tua yang robek. Ku dengar mobil Maybach hitamnya, ditabrak dari belakang oleh truk besar. Mobilnya sampai gepeng. Otakku berdengung. Seakan ada bom yang meledak di kepalaku. Sedan mewah warna hitam, jas abu-abu tua. Grup Yuan Fan. Setengah jam lalu, Lu Yuanzu baru saja berpisah denganku. Jika dia pergi mengambil mobilnya, dan jika dia kebetulan lewat jalan layang itu, telingaku berdenging dengan keras. Aku merasa jari-jari, tanganku gemetar tak terkendali. Sentang, kenapa malah melamun? Tekanan darahnya masih turun. Cepat jepit titik pendarahannya. Aku tersentak sadar. Pasien di depanku sedang diambang hidup mati. Gelombang EKG-nya mulai mendatar. Sedangkan yang berbaring di brangkar sejauh 3 meter. Sangat mungkin adalah suamiku. Ketakutan melilit jantungku bagaikan ular dingin. Rasa sesak nyaris menenggelamkanku. Rasanya aku ingin membuang pisau lalu berlari. Cukup sekilas saja. Untuk memastikan apakah itu dia. Tapi aku tidak bisa. Aku seorang dokter. Selama aku berdiri di meja operasi, ada nyawa manusia di tanganku. Aku memejamkan mata, dan menggigit kuat ujung lidahku. Rasa sakit tajam itu membuatku sadar. Tatapanku kembali dingin dan fokus. Aku tidak lagi menatap brangkar itu. Tidak lagi mendengarkan suara apapun di sekitarku. Epinefrin 1 mg. Bolus intravena. Aku bagaikan mesin yang presisi. Mengeksekusi setiap langkah operasi dengan sempurna. Sampai detak jantung di monitor kembali berdetak dengan kuat. Sampai Direktur Li menghela napas lega. Dan menepuk pundakku. Kerja bagus, Sentang. Nyawanya berhasil diselamatkan. Aku melempar klem hemostatik. Melepas sarung tangan, berbalik, dan berlari bak orang gila ke brangkar itu. Aku menerobos kerumunan dengan kasar. Sebuah wajah yang asing. Itu salah satu wakil presdir grup Yuan Fan. Aku pernah melihatnya di acara tahunan Lu Yuanzu. Bukan dia. Bukan Lu Yuanzu. Pada saat itu juga, keteganganku yang memuncak pun runtuh. Aku mundur 2 langkah. Kedua kakiku lemas, lalu terduduk di lantai yang berlumuran darah. Aku terengah-engah. Dia belum mati. Dia masih hidup. Pintu UGD tiba-tiba didorong dengan keras. Lu Yuanzu berdiri di ambang pintu. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya dengan panik mencari di antara kerumunan. Sampai pandangannya tertuju padaku di lantai.
Dia melangkah lebar menghampiriku, menarikku berdiri dari lantai, dan memelukku erat-erat. Kamu bikin aku mati ketakutan. Ku dengar, tadi ada tenaga medis di UGD yang terluka oleh keluarga pasien. Dia pikir aku yang celaka. Padahal aku pikir dia yang celaka. Aku membenamkan wajahku di kemejanya yang berdebu. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Selama 26 tahun hidupku sebagai Sentang, aku pernah membedah kadaver, menyaksikan kematian tak terhitung jumlahnya. Dipaksa kencan buta pun tak setetes air mata jatuh. Tapi saat ini, aku menangis layaknya orang bodoh. Lu Yuanzu, mulai sekarang, kau tak boleh kendarai sedan mewahmu, dan tidak boleh pakai jas abu-abu tua lagi. Dia tertegun sejenak, lalu menyadari sesuatu. Dia mengencangkan pelukannya, dan memelukku semakin erat. Baik, tak bawa mobil mewah, tak pakai jas abu-abu. Aku turuti semua maumu. Di ruangan yang dipenuhi bau disinfektan, serta antara hidup dan mati ini, aku memastikan satu hal. Matilah aku. Aku benar-benar jatuh seutuhnya ke tangan pria ini. 3 bulan kemudian, pernikahan kami dilangsungkan sesuai rencana. Pada akhirnya, tidak digelar seperti keinginan ibu, Wang Lihua, yaitu karpet merah, ala Kans, bukan pula ala tradisional Tiongkok. Lu Yuanzu menyewa villa di lereng bukit, mengadakan pesta pernikahan luar ruangan yang hanya dihadiri kerabat. Aku mengenakan gaun pengantin satin yang sederhana, menggandeng lengan ayahku, berjalan menyusuri lorong berhias mawar putih. Kakekku duduk di meja utama, tersenyum lebar. Profesor Chen Jiangwo sebagai saksi nikahku, berdiri di panggung. Hari ini, murid kebanggaanku, Sentang, akhirnya menikah juga. Kalimat pembuka Profesor Chen tetap belak-belakan. Sebagai mentor, harusnya aku menasihati mempelai pria. Tapi mengingat gaya Sentang yang selalu garang, rasanya lebih baik aku menasihati Sentang saja. Para hadirin tertawa terbahak-bahak. Profesor, Anda ini memihak siapa sebenarnya? Profesor Chen tersenyum, menoleh ke arah Lu Yuanzu. Xiao Lu, kuserahkan dia padamu. Lu Yuanzu mengangguk, ekspresinya hikmat seolah sedang menandatangani kontrak triliunan. Tiba di sesi pertukaran cincin dan janji suci. Aku menatap Lu Yuanzu yang berdiri di depanku. Sentang, katanya, aku ini tidak terlalu pandai merangkai kata manis. Aku tidak bisa berjanji kalau kehidupan kita kelak tidak akan ada konflik. Aku juga tak janji tak pernah membuatmu marah. Tapi, aku berani berjanji. Selama kamu sibuk menulis tesis, aku akan menuangkan air hangat untukmu. Jika kamu harus piket di rumah sakit, aku akan menjemputmu sepulang kerja. Aku juga berjanji, di setiap hidangan makan kita nanti, kalau ada ikan mandarin asam manis, daging yang paling lembut akan selalu jadi milikmu. Para kerabat dan teman terdiam sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan meriah dan tawa yang hangat. Wang Lihua tertawa hingga meneteskan air mata, janji yang sangat jujur. Aku menatap Lu Yuanzu, mengedipkan mataku kuat-kuat, menahan rasa haru agar tak menetes. Lu Yuanzu, temperamenku memang buruk, terlebih lagi pekerjaanku sangat sibuk. Mungkin kelak aku tidak punya banyak waktu menemanimu ke pesta bisnis yang membosankan itu. Tapi aku bisa berjanji, sesibuk apapun di UGD, aku akan ingat membalas WeChat darimu. Sesulit apapun menulis tesis, aku akan tetap ingat untuk menemanimu makan. Aku, Sentang, bersedia menikah dengan Lu Yuanzu. Selama kamu yang mengurus makananku. Lu Yuanzu tersenyum lalu melangkah maju, menunduk dan menciumku. Pesta pernikahan pun resmi dimulai. Fakta membuktikan, harapanku tidak sia-sia. Koki di villa lereng bukit ini sangat hebat. Saat hidangan penutup ikan mandarin asam manis disajikan, mataku langsung berbinar. Saus asam manisnya melumuri daging ikan dengan sempurna. Aku mengambil sumpit. Belum sempat aku bergerak, sepasang sumpit saji sudah dengan tepat menjepit daging ikan paling lembut di perutnya, dan meletakkannya di piringku. Lu Yuanzu duduk di sampingku. Makanlah. Aku mengambil daging ikan itu dan memakannya. Rasa asam manisnya sangat pas. Aku melihat ke arah meja utama. Kakekku sedang mengajak Lu Gohui minum. Mereka mengobrol dengan asyik. Ibuku dan Wang Lihua sudah sangat akrab bak saudara. Mereka saling berdekatan, membahas perawatan anti penuaan klinik kecantikan mana yang lebih bagus. Sinar matahari menyinari kubah kaca villa, jatuh pada setiap orang. Aku meraba tas kanvas usang di sampingku. Di dalamnya berisi rekam medis yang baru kubaca pagi ini, serta sebuah tablet yang sudah penuh dengan stiker kartunku, hingga catnya sedikit terkelupas. Aku tak bisa menahan senyum. Ibu, ucapanmu benar. Tablet ini benar-benar menjadi investasi paling menguntungkan dalam hidupku.